tips apa untuk Black Pals nih? Rawat aja sih mobilnya. Mobil kan sebagai perpanjangan kaki kita untuk berjalan ya. Betul. Ya, Wise banget. Rawat aja lah mobilnya. Enggak sebenarnya. Kalau nggak punya waktu ya kalau kita rawatin. Kita rawatin mobil kalian. Hai Black Pals, balik lagi sama gue Acit dan Mas Boy. Hari ini kita bakalan ngomongin dunia yang lagi hits di era digital ini. Akan ada jasa yang sungguh membantu orang-orang seperti Acit yang pemalas ini. Ya, pokoknya kaum rebahan, Yes. mageran gitu ya. Remaja jompo seperti Iya, aku. pokoknya yang kerjaannya gini dong gitu. Pokoknya kerjaannya nggak mau keluar rumah, nggak mau kepanasan, nggak mau keanginan. Tapi Ini cocok mau banget punya ya. mobil lucu. Tapi pengen punya sehat. mobil atau motor yang keren, yang lucu, atau pokoknya bisa tuh beres lah. Yes. Ini Itu sebenarnya aku banget sih kayaknya. oh gitu ya. Sebenarnya yang berhak begitu tuh cuma anak-anak sultan dan raja sebenarnya. Sama perempuan-perempuan malas seperti Kalau aku. kaum kerehore itu nggak berhak sebenarnya. Iya benar. Sama mendang-mending juga kayaknya. Nggak boleh Nggak ya, apa-apa nggak boleh. kalau Arjen ya kan. Nah, dengan tamu kita siang hari siapa, Cit? Hari ini kita kedatangan dari Chokerman dan Garasi.id. Pasti semuanya udah dengar Black Pals. Wih, tepuk tangan semua. Kenal dulu sendiri. Halo, nama gue Vino, gue dari Chokerman. Oke. Kalau gue Ridwan dari Garasi ID. Oke, Oi. ada Bro Ridwan dan Bro Vino. Vino. Kita akan tanya-tanya. Karena sebenarnya usaha mereka berdua ini Cuan. ya ujungnya masih cuan, masih cuan. Nggak mungkin keringetan aja, nggak mungkin, nggak mungkin. Project Nggak thank mu- you ya, tuh project thank you nggak mungkin. mungkin. Biar Tuhan yang Maha Esa membalas gitu kayaknya udah. Nah, ini intinya adalah sama kan, mempermudah ketika orang-orang pengen punya motor atau mobil bagus gitu ya. Yang Chokerman berarti di jasa pengurusan modif lah, kurang lebih seperti itu. Bukan modif aja sih sebenarnya. Modif aja, betul. Kita tuh basically jasa urus Jasa yang urus. mencakupi si modif itu tersebut. Termasuk salah satunya. Salah gitu. satunya. Urus Kalau semua-muanya ya. Semua-muanya. Semuanya. Kalau Semua. Garasi ID lebih kepada jual beli mobil gitu. Kalau kita sebenarnya dulu jual beli mobil dulu ya. dulunya. Tapi setelah COVID menyerang kan, jadi kita move. Jadi kita lebih ke jasa kayak jasa inspeksi, jasa servis kayak gitu-gitu, garansi juga ada, terus ada asisten darurat juga ada. Nah, berarti Jadi ini maksudnya apa sih mirip. Jadi kayaknya ingat mirip ya. waktu lu kan anak BMW kan? Tuh, udah duga banget Black Pals Iya, dari awal. soalnya pasti kesan yang paling pasti diserang. hari ini gue Jadi yang kena. intinya waktu itu lu cari BMW Betul. dengan budget tertentu, lu kan punya konsultan pembelian kan, konsultan lah ibaratnya. Lu Which nggak is ngerti mobil. Anda. Nah kan, salah satunya gua dan Yogi waktu itu kan Iya. ada Bro Yogi gitu kan. Kurang lebih kayak gitu, ini kurangnya ini, lebihnya ini gitu. Waktu itu kan inget banget kayak antara dua pilihan tersebut kayak udah nggak mau tahu, terserah udah mau yang mana, Acit ikut. Nah, kayak gitu. Gitu. Nah, ini bro-bro berdua ini jasanya seperti itu. Oh, iya, Tapi sebelum iya, kita iya. lebih dalam, Chokerman tuh jasanya apa aja? Bisa ceritain nggak sama Black Pals semua? Chokerman itu jasanya melingkupi semuanya, termasuk si modifikasi tadi. Oke. Jadi kita mulai dari yang enteng-enteng nih, Oke. kayak cuci mobil, Oke. bahkan sampai ganti mesin. Loading mobil. Loading mobil ke kontes kita Oke. iyain. Oh, Jadi gitu. hampir semuanya kita iyain. A sampai Z. A sampai Z. Dari yang sifatnya keseharian, yang wajib-wajib gitu ya, Betul. sampai sifatnya Malas-malas fun-fun doang, aja. malas-malasan Iya, gitu. iya. Oh. Dari yang primer nih, harus ganti Banyak aki. ya orang kayak gini ya. Cuci mobil, males cuci mobil gitu ada ya? Banyak banget. Bahkan ada satu customer kita yang mobilnya ada beberapa. Di hari weekend dia nggak mau keluar, dia minta tolong kita cuci semua mobilnya dia. Yang cuci kan bukan lu kan pasti. Bukan, Jadi kita bawa lu ke tempat tinggal cuci. nganterin aja Betul, gitu. kita jemput mobilnya ke tempat cuci, balik lagi nganterin, ganti mobil ke tempat cuci lagi, balik lagi nganterin. Oke, Gitu. ini menarik. Kasus cuci mobil nih. Tadi anggaplah mobilnya let's say 5 mobil ya, Betul. 5 unit. Itu posisi rumahnya di mana? Deket nggak sebenarnya? Sama tempat cucinya. Lumayan dekat. Lumayan dekat. Ya, 5 kiloan lah. 5 kilo lah, 5 oke kiloan lah. lah. Range lah ya, masuk range lah ya. Oke, 5 kilo. Itu cuci mobil di jasanya berapa? Cuci mobil doang kalau kita ngomong di sananya. Bayar Jasa langsung. mobilnya biayanya 100.000 per mobil. Oke. Itu udah gope ya. Boleh Jadi tahu nggak jasanya berapa? kita itu terbagi dari 3 komponen. Oke. Yang pertama adalah argo waktu. Oke. Argo waktu itu kita di per jamnya 50.000. Oke. Oke. Start mulai dari kita ketemu mobil sampai kita say goodbye sama mobil. Oke. Oke. Ting. Betul. Ya. Kita ketemu mobil tak nyala. Oke. Oke. Sampai semua pekerjaan beres, balikin, say goodbye, mati. Oke. Nah, itu 50.000 per jam. Itu komponen pertama. Oke. Komponen kedua, kita tarifnya ngikutin taksi online. Oke. Jadi dari base kita terdekat sama lokasi mobil itu berapa? Oke. Taruhlah 30.000. Iya. Hmm. Dari
lokasi mobil ke bengkel A 30.000 lagi. Dari bengkel A ke bengkel B sampai pulang lagi tuh total misalnya 200.000. Iya. Nah itu ntar di total sama si yang waktu tadi Argo. Oke. Ditambah 50.000 per biaya admin. Oh, jadi anggaplah tadi misalnya total 200.000 plus tadi Waktunya misalnya 4 jam 200.000 juga. 400.000 terus admin 50.000. Betul, jadi 450.000 di luar biaya bengkel. Di luar biaya jasa si bengkelnya itu. Iya. Atau Jadi biaya sistemnya reimburse aja gitu. Iya. Jadi kalau keluar invoice-nya satu mobil 100.000 kayak 500.000, berarti total yang lu keluarin invoice-nya 500.000 plus invoice jasa 450.000 gitu. Betul. Enak cari duitnya ya? Betul. Ide bagus. Emang luar biasa. Nah, kita Ide bagus. belok dikit dari Coklatman ke Garasi ID. Kalau Garasi ID gimana nih? Kalau di kita sebenarnya ada 4 utama tuh bisnis Oke. kita kan. Oke. Yang pertama yang paling gampang itu Jarvis, jasa servis. Jasa Oke. service, oke. Dia ini konsepnya modelnya itu sebenarnya mirip-mirip kayak marketplace, tapi ini versi otomotifnya. Oke. Jadi kalau misalnya kayak nyari ban, cari oli, bahkan kayak jasa-jasa tune up, ganti oli itu ada tuh. Jadi beli voucher di kita, nanti dapat potongan untuk dapat ke bengkelnya. Oh, jadi bengkelnya udah rekanan nih. Udah rekanan. Oke. Itu nanti pas beli itu kan ada pilihan bengkel kan terdekat di mana. Nah, itu dipilih aja nanti kayak model voucher di redeem gitu ke bengkelnya. Iya. Itu si Jarvis, jasa service. Terus yang kedua itu kita ada Asdar, asisten darurat. Oke. Jadi bisa beli di kita itu di web kita garasi.id itu untuk membantu orang-orang yang beli mobil second cuman urgent di jalan. Contoh breakdown, mogok, kenapa perlu towing. Atau memang abis dipakai ternyata ditinggal akhirnya soak. Oke. Itu kita jumper. Terus tiba-tiba misalnya beli mobilnya itu meteran bensinnya rusak, bensin habis. Kita ada pengantaran bensin atau kunci ketinggalan di dalam. Oke. Itu kita bantu masuk ke asisten darurat. Kalau Oke. kayak gitu. Kemudian ada lagi kita inspeksi kendaraan. Itu meliputi eksterior, interior, powertrain ya, mesin, transmisi, gardan, kelistrikan, semua kita cek dengan 12 alat dan itu memang variatif maksimal di kendaraan 15 tahun. Oke, maksimal di 15 tahun. Iya, Oke. maksimal di 15 tahun itu kita setelah pengecekan kita bisa berikan estimasi kerusakan pasti ada ya, nama mobil second pasti ada kan. Estimasi kerusakannya, terus bisa berkonsultasi juga dengan inspektor yang mengerjakan tadi. Oke. Gitu. Terus yang terakhir itu kita ada garansi super namanya. Garansi super ini meliputi dari saat beli mobil kita kan satu ekosistem sama BCA ya. Iya. Jadi saat dia pakai leasing BCA dia dapat garansi dari kita setahun atau 50.000 kilometer untuk mesin dan transmisinya. Oh, gitu. Jadi pokoknya solving problem lah ya. Betul. Yang gue mau tanyain, pernah fail nggak? Artinya gini, misalnya gini, ada satu mobil umurnya masih 5 tahun, udah pakai nanti kan dengan alat-alat 12 biji itu kan berarti special toolsnya udah canggih lah ya. Betul. Udah, oke nih clear, beli aja bos, harganya masuk nih misalnya gitu kan. Oke. Tiba-tiba si pembeli memutuskan beli, Oke. terus tiba-tiba ada nggak analisa kalian yang fail gitu? Yang Maksudnya bukan fail ya, artinya lebih kepada ternyata nggak sesuai, salah perhitungan gitu. salah perhitungan sejauh ini sih alhamdulillah saya bisa bilang belum ya. Belum. Saya bilang belum pernah alhamdulillah sih karena memang kita benar-benar ngeceknya itu benar-benar detail banget lah gitu dari eksterior kan kita ngecek repaint kah, repair kah atau memang ganti kalingnya sekalipun kita cek banget gitu ada samu-samu apa kita cek banget mengecualikan jika memang adanya modifikasi di luar dari standar pabrik. Oke. Gitu kan itu kita ngeceknya ya kayak gitu. Tapi sejauh ini sih belum sih, alhamdulillah nggak ada. Makanya kalau di kita di Garasi ID kita nggak ada sistem grading. Kalau kayak tetangga sebelah ada grading ya ABC. Nah kita nggak ada sistem grading kayak gitu. Dan kita ini nggak ada interupsi untuk beli atau enggak. Ya serah aja gitu. Iya. Pokoknya Jadi ini kondisinya seperti ini, pilihannya terserah Anda. Betul. Gitu. Kita kasih report dan customer bebas konsultasi ke kita. Oke. Ini begini, harus begini. Ya kita kasih anggaplah contoh misalnya yang terparah mesinnya olinya ngelumpur lah ya Pak. Iya. Sludge gitu kan. Berarti sludge berarti oli palsu lah ya. Iya, oli palsu telah ganti oli. Bisa dibeli nggak? Ya bisa. Bisa Tapi aja. Anda mau nggak menanggung biaya OH engine-nya? Iya. Gitu dong. Kalau misalnya Anda
saya mau yang gampang-gampang aja, ya udah jangan dibeli kan gitu ya. Iya. Gitu kan. Kurang lebih kayak gitu ya. Hah? Tuh, Ci. Mas Boy dulu membantu aku. Tapi dia nyalain gue. Matic gue sekarang jeduk. Oh begini, kan udah bilang kemarin. Emang kemarin Ambe ngasih gitu. Harusnya tertulis kemarin. Tertulis ya? Iya. Gratisan juga. Apaan? Nah kalau misalkan dari Chokerman ini kan tadi kan kayak cuma sesepele loading mobil ke kontes, terus cuci mobil ya kan. Yang paling susah tuh kayak paling ribet pernah apa pengalaman? Chokerman ini udah dari lupa nanya, Say. Chokerman udah dari kapan? Chokerman itu terbentuk Januari 2023 ya. Oke. Januari Baru 2023. setahunan lah ya. Jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun. So far apa yang kayak paling ribet banget nih? Karena kita timnya banyak ya, ada 16 orang dalam satu tim. Oke. Jadi biasanya beda orang beda kasus. Oke. Tapi kalau di gua pribadi, gua pernah ngurusin E34 530. Oke, 530 V8. V8. Itu mobil Manual Matic? manual. Manual. Berarti bukan individual ya? Bukan individual. Itu mobil banget sih gua. Aku kayak diem gitu. Oke, terus. itu mobil urusannya ganti lis pintu, Oke. tapi harus sampai bongkar head. Kenapa? Oke. Karena tiba-tiba setelah lis pintunya dibongkar, pas pulang mogok. Mogoknya nggak ketemu udah hampir 2 bulan. Oke. Yang akhirnya ketahuan di akhir banget itu ada di sensor knocking. Oke. Jadi itu ada di belakang intake bukan head. Ada di belakang intake. Itu agak susah dan barangnya sulit sekali. Oke. Jadi kita ganti ininya masih mogok, kita ganti itunya masih mogok, kita ganti ininya masih mogok sampai akhirnya di terakhir di sensor knocking itu. Ketemu akhirnya. Oke. Bisa Karena kita montirnya juga bilangnya kita solving dari yang murah dan mudah dulu. Oke. Jangan langsung ke yang susah. Iya. Jadi diurut satu-satu Iya. gitu. Ketahuannya di akhir di sensor Tapi knocking. akhirnya 2 bulan kelar. Hampir 2 bulan. Ya, hampir 2 bulan, anggap 2 bulan. Panjang lah ya invoice Panjang. Enggak, maksud gua itu untuk menghadapi customer-nya gimana? Kan maksud gua kan kalau kasusnya BMW 530 kan berarti lu udah punya rekanan bengkelnya atau customer yang punya bengkelnya? Kita udah ada rekanan bengkel. Rekanan, berarti lu Betul. kasih alternate kan? Betul. Bengkelnya sini gitu. Betul. Sepersetujuan si customer. Betul. Nah, maksud gua ketika sampai misalkan nama juga mesin mobil ya ada aja gitu. Itu menghadapin Mas yang tadi mau list pintu akhirnya sampai 2 bulan tuh ngadepin gimana? Dia marah kah atau apa gitu? Hadapi dengan senyuman. Karena kita memang pas kehadapin kita ketemu sama masalahnya kan kita juga bingung ya. Ini kenapa kok urusannya nggak ada ke arah sana? Mobilnya malah mogok nih. Oke. Akhirnya dicek, kita pasti lapor. Semua pekerjaan kita itu kita lapor ke ownernya. Oke. Bentuknya video, foto, voice note, segala macam yang dibutuhin sama si customer-nya sampai customer-nya oke, clear, gue tahu masalahnya ini. Oke. Gitu. Itu kita akan laporan terus semuanya. Nah, pas kejadian itu ya kita laporin kalau Mas ini tiba-tiba mogok, kejadiannya begini, mogoknya seperti ini. Kita coba cek ya. Oh iya siap. Coba cek aja dulu. Oke. Nah, untung ketemunya sama customer yang super santai. Oh. Super santai. Jadi ini bukan dengan senyuman tuh beneran. betul. Oh. Dan ini bukan mobil harian dia, memang mobil weekendnya dia. Jadi mobil hobinya lah ya. betul. Jadi nggak terganggu lah mobilitasnya dia nggak terganggu. Jadi ya udah, pokoknya beresin dulu deh. Nanti once udah beres, bawa pulang ke rumah gitu. Oke. Kalau yang paling amsyong pernah Iya, nggak? pengen nanya apa namanya apes kan ada yang Iya, apa sih nggak ada di kalender ibaratnya Iya, gitu kan? Bisa bukan lu lah atau temen lu, motor partner lu apa gimana gitu? atau apa? Paling amsyong ya sekitaran itu sih mogok, cat melupas, kebaret. Oh, jadi waktu diambil catnya nggak ngelupas? Enggak. Jadi kejadiannya mobilnya dicuci pakai high pressure yang mana normal sebenarnya. Oke, normal. Cuci normal dong pakai high Iya, pressure. Pas ngecat bumper catnya kelupas, ngebuka. Oke. Nah, itu kan jadinya kita harus ngasih tahu juga dong. Gitu. Jadi kayak Dia terima yang punyanya? terima karena memang kondisi mobilnya mungkin ya. Kondisi mobilnya Dia memang ngerti untungnya iya, kita kasih tahu pelan-pelan lah. Kalau Mas gitu. ini habis dicuci nih, pas dicuci kejadiannya begini. Oke. Ya ini kita pantau tapi ini di luar tanggung jawab kita. Maksudnya bukan kita yang lakuin. Iya. Kita cuma laporan nih, mau digimanain, mau kita bantu urus lanjut ke bengkel body atau gimana mau bawa pulang. Mau bantu ribut. Lanjutin ke bengkel banget. Cuan lagi. Ya, berarti berdua aja selalu ada masalah. Karena ribut juga jelasinnya kan kayak gak enak hati. Nggak, Benar. gua gini, dapat nih misalnya Mercy nih, atau BMW, S90 nih, cek asik. Tadinya cuci mobil doang asik, paling gearbox, gitu kan? Mbak ini gearboxnya mbak, ya cek asik cuan lagi.
selagi itu bukan di atas kejadian yang kita lakukan, kita dengan santai kita ngomong karena kita pasti laporan kan. Gitu tapi ya? once itu kejadian di kita juga harus kuat untuk Mas ini kejadiannya sama gue pernah nggak teman sama gitu. timnya gitu Gue pernah kejadian hilang dopelek. Iya, Oke. jadi mobilnya gue bawa di tol, dopnya hilang mental. Oke. nggak ngeh ya Nggak ngeh dong, siapa yang ngeh dop hilang ya kan? Ah. Dopnya kecil banget. Pas pulang gue baru nyadar kalau aduh dopnya nggak ada lagi. Oke. Ya, gue cerita aja, Mas ini gue baru lihat nih pas sampai rumah dopnya hilang, kayaknya kejadiannya jatuh di tol. Oke. Gimana nih? Perlu gue ganti apa enggak? Untungnya balik lagi, ownernya Super Sans. Jadi kayak Gitu. ya udah nggak apa-apa. Lu kerjaannya ngurusin mobil gue yang kayak gini-gini urusan gue. Oke. ih gemes Ada nomornya nggak? Cid, lagi nyari kan? Oke. Nomornya lu baik-baikin lah untuk kita satu ini. Siapa tahu kan dari yang super sans gitu kan. Oke, gue belok ke garasi ID nih. Ini kan menarik banget sebenarnya. Tadi salah satunya tadi apa ya? Apa? Yang poin kedua tadi Mas? Program kedua sabar apa? bukan Asdar. Asdar. Setelah sadar gitu. Asdar ya. Iya. Itu mirip S. Asdar. Anjing tua banget gue ya. Enggak. Si Asdar ini pernah nggak kejadian yang berat banget gitu? Lucu atau unik gitu? Kalau dibilang berat banget sih paling kita towing ya paling ya kayak Towing, gitu kan. Towing oke. paling gitu kan. Cuman masalahnya saat kapan nih? Beberapa Oh, oke. waktu itu kan ada yang lagi perjalanan tuh kita nggak tahu ya pagi siang malam. Iya. Sering tengah malam juga ada, Iya, subuh juga ada. Nah itu memang tim CS kita itu 24/7 ya. Oke. Untuk standby si Asdar ini juga. Jadi kalau misalnya memang trouble kayak misalnya off-road tengah jalan kan jebol kan ada pasti kan minggir itu Iya. towing kan. Nah, kayak gitu sih paling. Kalau yang ada beberapa customer memang customer warna-warni ya. Iya. Betul, setuju. Itu warna-warni gitu. Nah, apalagi bisa jasa lagi ya. Iya, Betul. itu udah pasti kayak misalnya kita juga kan di Asdar itu kan ada jumper aki ya. Oke. Jumper sebenarnya kan tujuannya itu kan saat aki kan nggak ada yang tahu kapan soak Iya, ya. betul, Kita betul. pakai ke mall pulang soak. Bisa, Nah, benar. kita udah beberapa kali ada customer kayak gitu di jumper akinya. Oke, kita pikir solve, ternyata nggak diganti akinya. Jadi dia pulang beberapa waktu minta jumper lagi karena memang belum diganti akinya. Oke. Iya, jadi Lu bilang, ini garasi ID bukan perusahaan jumper. Lu bikin di jumper ID. jadi makanya kalau di kita juga memang nggak terikat berapa kali sih. Memang nggak terikat berapa kali. Cuma nyebelin aja ya. Iya, cuman kan kita logikanya kalau misalnya mogok ya sekali lah, diganti lah besoknya gitu kan. Penyakitnya udah tahu apa? Udah tahu aki kan, gitu kan. Iya. Ini akinya. Tapi kan dia bilang, gue udah bayar gitu kan. Jumper aja. Yang penting nyuruh datang Iya, gitu kan. makanya kan jauh udah nggak apa-apa karena kita juga terikat TNC kan. Udah jumper aja nggak apa-apa, tetap kita samperin gitu. kayak Wih, gitu. cakep ya berarti ya. Tapi apapun itu tetap dihadapi ya. Tetap Dengan senyuman. dengan senyum pasti. Nah ini, itu untuk rekrutmen gitu gimana sih? Apakah ada tesnya? karena tim kalian itu harus orang-orang yang kredibel ya Ya, benar. Benar. Apa gimana sih? Apa ada pelatihannya? apa tarik-tarik gitu? begal orang hijack Sebenarnya kalau untuk di garasi ID ya, Ah, di tim saya itu di inspektur kita cuma bertiga sih memang. Oke. Dan itu emang qualified-nya itu basisnya itu emang bengkel. Oke. Kalau di saya sendiri, saya di Autores mobil Jepang, di Autores mobil Eropa juga pernah. Kemudian memang kebetulan pas di Autores itu kan training ya, training. Nah itu memang kita waktu awal-awal saya join di garasi ID itu memang kita ajuin sertifikat trainingnya seperti itu. Oh gitu. Jadi kebetulan dari awal udah bacain mobil orang nih kerjanya. Iya. Iya. Udah Takut. ting tong gitu. Ya, nggak usah beli dah. Jauh baunya udah beda. Baunya udah beda. Tapi emang bener nggak kayak gitu? Betul kan? Iya, memang kelihatan sih. Kelihatan ya sebenarnya. Kelihatan sih ya. Kelihatan ya. Pas lihat siluet warna gitu. iya Respect nih. Cia. Pernah nggak sih orang tuh sampai apa ibaratnya gara-gara Anda bacain mobilnya Nggak jadi tanda beli. kutip, nah nggak jadi beli itu artinya kan berarti ngerugiin yang jual, menguntungkan yang mau beli kan logikanya tapi gitu. kan siapa yang hire garasi ID Nah, dong betul. iya siapa Jadi yang hire jadi makanya kita kan posisi netral ya. Sebenarnya nggak netral lama sih, kita memihak kepada yang bayar. Iya. Betul. Yang beli kan. Iya, gitu benar, kan. benar. Jadi menurut saya pribadi itu beli mobil di showroom bekas itu nggak bakal nggak ketipu. Menurut saya pribadi. Emang benar. Pasti ketipu. Even pakai inspektor pun mungkin ada ketipunya karena pasti showroom bilang kayak misalnya mobil tinggal jalan doang gitu Iya. kan. Pasti pakai entahlah butuh tune up doang gitu kan, Iya, pasti ganti oli segala iya. macam itu pasti kan. Nah, itu makanya saya bilang
ada yang kayak gitu. Beberapa showroom juga bahkan menawarkan menawarkan sedikit upah supaya mobilnya bisa lolos. Oke. Oh, jadi penilaiannya di-upgrade gitu. Jadi ada beberapa poin yang udah ini jangan, ya. udah ini jangan. Dari saya sih inspektor iya aja. Karena kalau bilang enggak ribut di situ. Betul. Buat apa kan ribut? Oh iya gampang gitu. Ya, tapi kita tetap prospek lebih ke customer yang pesan kita gini. Gitu. Soalnya gue pernah dengar ada temen sendiri, temen di lingkungan kita, dia jualan mobil, terus yang belinya pakai inspektor, entah siapa ya, inspektor siapa. Itu yang datengin, Mas, ini gue lagi butuh banget nih. Ini mobil laku hari ini. Lu dapat bayaran berapa dari sono? Oh, iya. Gitu. Gua lebihin deh. Lu pakai bagus ya mobil gua. Jadi sebenarnya dalam jasa ini emang upaya-upaya itu ada. Ya? Pasti ada ya. Pasti ada kayak gitu. Banyak sih kayak gitu. Gitu ya. Tapi ada cerita unik gak? Ternyata mobilnya Itu gue kayaknya. Saya pernah dapat customer tuh picky banget. Dia nyari Foxy kalau nggak salah. Itu menurut saya tuh sangat sehat sih. Sangat sehat. Nah, cuman kayaknya nih yang punya mobil dulunya banyak. Jadi catnya itu putih, cuman sedikit nguning dari sliding door ke belakang. Kayaknya kejemur kan. Iya. Saya bilang ini minusnya cuma di sini, selebihnya sih oke, bareng showroom kan. Oh gitu. Oke. Karena dia order lagi, nggak puas yang itu dia. Cari lagi. Oh gitu. Iya, order sampai 2-3 kali. Ya akhirnya tetap dapat sih, cuman memang saya pikir sih sosok lah semua mobil cukup minus maintenance. Minusnya satu Iya, pasti ada kan. Pasti ada kan. Cuman ya agak picky aja, bahkan ada sampai 8 kali order lagi gitu. Untuk mencari kesempurnaan. Oke, lu ke 9 bilang, lu beli baru aja lah gitu. Enggak dong, enggak apa-apa. Kan invoice jalan. Oh, cuan dong. Oh, iya betul juga. Itu kita kirimin merchandise jadi order lagi. Wow, Tuh, merchandise. Iya, Rumah gua di mana tuh, BMW di mana waktu itu? Wah. Kalau bayar sih enggak apa-apa. Nah, itu. kompor. Nah, kalau dari Garasi ID kan tadi jasa inspektornya yang memang timnya 3 lah. 3. Kalau ini bisa 16 tuh hijack dari mana ya? Kalau Enggak. Kita enggak nge-hijack. Kita 16 tim itu tersebar di beberapa kota. Ada di Medan, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, dan Bali. Oke. Sampai sebanyak itu gimana? Tiba-tiba lu kan base Jakarta kan? Iya, betul. Lu Jakarta, lu tiba-tiba ketemu sama orang Bali nih, ketemu di mana? Di Lava Vela gitu? Enggak. Apa di Atlas? Enggak. Jadi kita sistem rekrutmennya memang close recruitment yang kita tarik bahkan kenal banget jadinya. Jadi kita berani ngerekrut tim untuk jadi Chokerman itu harus tahu dulu backgroundnya kayak apa. Terus namanya hijack. Enggak dong. Oh, dia enggak di bengkel lain? Enggak di bengkel lain. Itu memang teman kita basicnya kalau Mas Ridwan tadi basicnya dari sisi bengkel, kita anak bengkelnya. Sering nongkrong di bengkelnya. Tongkrongers lah. Iya, jadi kita memang ngulik mobil udah lama. Udah lama dari temenan segala macem, terus tiba-tiba muncul Chokerman. Kita butuh orang kan. Ya udah yang di Semarang, ini yang waktu dulu kita nongkrong sama kita ada di Semarang nih sekarang nih. Udah kita ambil ini, lu mau enggak sekalian gitu. Tapi paling banyak tetap di Jabodetabek. Iya, di Jabodetabek kita ada 12 orang. Nih mohon maaf banget nih buat teman-teman, banyak banget sebenarnya yang WA dan nge-admin kita, nge-WA admin kita dan ngechat DM kita untuk lowongan pekerjaan. Cuman ya itu kita terbatas, ya kita belum kenal backgroundnya, kita nggak tahu siapanya. Ini kan buat kenyamanan dan keamanan juga. Karena build-nya dari trust ya. Betul. Berarti kan Chokerman juga punya tim ya, artinya tim selain tim internal juga ada tim rekanan gitu. Tim rekanan maksudnya gimana? Bengkel rekanan gitu. Bengkel rekanan ada. Jadi misalnya BMW kan udah punya, BMW lu di sini aja gitu. Iya. Nah itu untuk mengumpulkan si database rekanan bengkel itu gimana? Kenalan lagi. Ya dari history betul, dari history kita semua. Yang main BMW sukanya kan ini. Ya udah oke. Percaya ya, kita trust sama dia ya. Iya, ini orangnya nggak matok harga, nggak segala macam, nggak akal-akalan. Kalau yang datang mereka juga kenal bengkel, jadi kayak ya udah nggak akan macam-macam. Iya, karena jadinya bengkelnya juga nggak enak sama kita kan. Partnernya terbuka nggak sih? Terbuka. Kalau BMW di mana? Kalau Jakarta biasanya boleh tahu nggak? Kita ada bengkel namanya, mekaniknya namanya Mas Angga. Itu ada di Lenteng Agung. Di sana ya. Ya, ini salah satu aja ya, ada beberapa. Salah satu. Kalau Mercy siapa biasanya? Kalau Mercy kita macam-macam nih, di Bintaro ada Go Service ada. Go Service ada. Terus di daerah Jakarta Timur ada bengkel Mercy. Macam-macam sih di mana-mana. Kalau handle kayak body repair gitu. Body repair tergantung dari customernya. Customernya mau di level yang mana. Karena kan body repair juga beda-beda tuh. Betul. Yang paling keren hore deh.
Paling kere orang urus sendiri lah. Ini kere hore. Harga nggak penting, Mas, yang penting murah. Betul. Ada Paling kere orang urus sendiri. kalau kere kita nggak ngasih yang juga abal-abal ya. Oke. Jadi kita juga tetap ada standar yang dari kita. Oke. Bengkel ini tuh harganya kompetitif, kualitasnya oke. Oke. Cuman mungkin beda sama yang satu lagi yang bener-bener bengkelnya Ya, tuh hanggar gede banget. Itu kan beda banget ya. Modal kerjanya juga udah beda kan. Iya, itu kan juga beda. Kere hore bukan kere hore lah, yang entry level deh. Yang entry level tuh di mana biasanya? Entry Ada beberapa. level trusted itu ada di Haji Nawi, namanya Madi Auto Repair. Oke. Oh, di tahu gue. gang situ kan. Enggak di gang itu di Nawinya. Ya, jalan masuk. Iya, jalan Kalau masuk situ, bukan- medium level. Iya. Medium level kita ada di dekat Nawi juga ada Yusuf Bodyworks. Ya. Yusuf Bodyworks. Oke. Yang tingginya mungkin MVM kali ya. MVM di Pondok Indah. Pondok Indah ya. Iya. Oh, Tahu semua pasti kan? tahu lah. Tahu nggak pernah masuk. Tapi sebentar mau tanya dulu bagaimana keamanannya, kan ini ngebawa mobil orang ya, bisa aja customernya rewel seperti gue. Kalau untuk inspeksi sih bisa dibilang jarang ya datang customernya malah. Jadi lebih Nggak, ke maksudnya inspektor kalau yang aja. datang gitu kan. Iya, iya. Betul. Tapi Kalau kalau Cokerman Cokerman kan ini kan Kita yang nyamper. Iya. nyamper Iya. terus mobil dibawa Betul. gimana untuk Betul. make sure ke orang-orang yang trust issue seperti saya. ada insurance-nya kah atau gimana gitu? Jadi dari awal kita ngomong kalau misalnya memang ownernya by request minta dipasangin dashcam, kita akan provide dashcam. Mau live location, kita akan provide live location selama mobilnya ada di kita. Lebih ke pacaran ya. Iya. Terus video QC itu sebelum berangkat masih di rumah atau di kantornya customer, kita akan lakukan video QC menyeluruh, luar dalam. Jadi kondisi mobil as is kayak gitu. Balik Oke. juga harus seperti itu. Oke. Gitu. Ada yang minta KTP juga, kita provide juga. Oke. Gitu. Oke. Toh founder kita punya toko velg, punya bengkel poles, kita gampang lah dicarinya. Iya. Kita gampang lah dicarinya. Mau nyari kemana juga kita pasti dapat gitu. Kemana KTP orangnya. ya? Wah. Untung Pinjol. Iya. Enggak dong. Nicknya ditutup. Yang punya mobil bisa pinjol. Wah, database banyak ini database. Nambah 16 gua. KTP nicknya kita tutup. Oh gitu. Nicknya kita tutup ya. Jadi bentuknya digital, kita kasih ini kita tutup, disamain asli ya sama. Oke, yang asli kita bawa. Tadi gua menarik banget, lu kan bilang apa mobil dijemput di rumahnya atau di kantornya. Betul. Nah, ini menarik nih. Terserah ya, kalau jemput kantor, orang yang minta pulangin kantor ya pulang. Sebenarnya itu tanggung jawab, iya. Jadi pokoknya terserah request aja ya. Betul, Ya, kayak betul. Dari kantor ke kantor atau kantor ke rumah atau kantor kemana Betul, gitu betul. kan. Kemanapun. Berarti bisa, berarti kalau misalkan datang ke tempat pijat, atau bawain mobil gue jangan sampai parkir di sini, bisa dong. Bisa sesuai request. Bisa. Sesuai request aja. Oh gitu ya. Loh Cokerman kok kalau dia tukang pijat, Cokerman yang dibayar. Namanya bastard gitu kan. Bawain mobil gue jangan sampai ketahuan. Iya. Gua nggak pernah kepikiran loh, Cip. Ternyata bisa menyuruh lu gitu juga. Bisa. Ya? Iya. Kita pernah yang paling Paling absurd kan? bukan paling absurd ya, cuman ini urusannya nggak ada sama otomotifnya. Oke. Tapi dia customer lama kita. Oke. Ada dua nih, yang satu dia sakit lagi di kantor sakit. Oke. Mas gue sakit, gue lemes banget nggak bisa nyetir, tapi gue harus pulang bawa mobil. Tolong setirin gue pulang rumah. Itu ada. Iya. Oke. Ada lagi yang nelfon kita karena mabok. Dia wise enough untuk tidak nyetir mobil pulang. Oke. Akhirnya dia nelfon kita. Lu di mana? Jam 3, Jam 1-an, masih jam 1-an, masih early lah. Oh. jam segitu. Berarti udah kecepatan, mabuk. dia kecepatan. Iya, mungkin ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Iya. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Dia nelfon, Mas, gue nggak bisa nyetir, tapi gue harus pulang. Oke. Bisa nggak ada yang standby? Oh iya boleh. Seru Oke. banget. Jadi gini, ketika dia habis nelpon, dimabokin langsung. Kalau pulang aman gitu. Iya, gitu kan. Yang penting gue tahu nih batas gue 50%, tipsi gue segini. Gue telepon Cokerman deh. Habis ini gue mau jor-joran. Gua mau pakai wheelchair. Gitu ya. Iya. Ada begitu ya? Kitanya sebagai customer, gimana kalau case-nya ada yang mabok, ada yang minta bawain, gimana keamanan tim kalian? Maksudnya siapa tahu Ya, siapa tahu stranger, mabok stranger bawa. yang bawa, apalagi yang bawa beceng papi ai gitu. Iya. Gimana Enggak. beceng papi ai? Pertama yang nge-order itu baru sekali dan kita udah kenal deket. Jadi customer deket, customer lama. Customer lama. Ya bukan temen deket tapi customer lama. Ordal. Iya, kita tahu lah. Oh ya, oke Mas, oke kita jemput gitu. Tapi Gitu. kalau misalnya kasusnya adalah ketika setelah ini kan jasa itu sudah terbuka lebar di ruang publik nih. Iya, Tiba-tiba, Black Box jadi sudah tahu boleh tuh kayak- tiba-tiba orang lain lah gitu, Iya. Misalnya, yang nggak kenal gitu. Secara profesional kita akan menolak karena kan itu di luar bidang otomotif. Iya, jasa yang sifatnya misalnya tadi nyetirin atau anterin pulang segala macam, itu berapa charge-nya? Kita ada minimum payment. Jadi Oke. kalau ternyata setelah dihitung di bawah minimum Udah payment. kayak buka meja ya. Iya, minimum charge. Minimum charge berapa Malam itu? minggu lebih mahal nggak?
Enggak sih, sama aja. Sama aja. Kecuali lagi malam minggu diganggu. Mungkin lebih mahal. Oke. Minimum paymentnya kita di 250.000. 250.000. Betul. Itu udah bersih ke kita ya? Udah bersih ke kita, ke Cokerman. Ke Cokerman. Ke Cokerman, betul. Oke, kalau misalkan tadi ngomongin permabukan duniawian ini ya kan. Contoh deh kalau di Garasi ID dan di Cokerman ini ada yang mau modif mobil tapi tidak mengerti seperti saya karena ada kemarin sore. Bisa bantu nggak Garasi ID dan Cokerman ini? Garasi ID dulu deh. Ada saya. Sebenarnya kalau di kita sih lebih ke standar-standar aja. Jadi kita lebih membantu kayak misalnya maintain kendaraannya gitu kan, tune up segala macam, ganti ban. Tapi tetap terbuka kayak misalnya modif-modif yang memang masih masuk kategori mudah. Contoh kayak aksesoris aja gitu atau kan. Atau apapun yang PNP gitu ya. Benar, PNP kayak misalnya velg ban itu masih kita bisa bantu. Cuman kalau misalnya modif yang sampai kayak potong fitment. Ya swap engine, swap transmisi kayak gitu kita belum sampai sana. Ya. Oke, tapi belum ada yang nawarin atau karena memang belum ada yang kayak nanya atau memang dari Garasi ID sendiri kondisinya kayak enggak sana ya? Sebenarnya sih iya, karena memang kita tetap terbuka karena kan di CS kita itu kan tetap ada inputan pertanyaan ya memang ada pertanyaan yang kayak contoh kayak beberapa waktu lalu ada customer bilangnya sih mobilnya pakai Brio ya. Bilang Brio, dia bilang saya mau swap pakai V6, dia bilang. Bisa nggak? Bisa, saya jawab bisa Pak, tetap bisa. Cuman Bapak udah pikirin PWR-nya belum? Saya bilang gitu. V6 kan penggerak depan, juga penggerak depan. PWR begitu, mobil Bapak spin di tempat, saya bilang begitu kan. Saya bilang itu ngerti dia. Saya bilang nggak ngerti. Oke nih Garasi ID. Buat yang mau Cokerman aja. Oke, pindah ke Cokerman. Gimana kalau model gimana? Ada suggest nggak? Apa gimana gitu? Ini tricky ya. Karena kan selera, jatuhnya ke selera. Jadi biasanya di awal kita akan brainstorming dulu sama ownernya. Mobilnya apa, kondisinya kayak gimana, mau dibikin sejauh apa modifikasinya. Nah biasanya kita tuh googling, sama-sama googling, ownernya googling, kita googling, referensi dia kayak gini, referensi kita kayak gini. Jadi kita satuin dulu nih. Visi misi ya. Betul, pemahamannya. Kita paham akan begini, jalannya begini, ntar resultnya akan seperti ini. Itu biasa kita komunikasi dulu sama ownernya karena semua keputusan tetap harus ada di owner. Gitu. Jadi kita hanya suggestion. Betul. Bentuknya suggestion sama workhorse, jadi kita yang kerja. Ini menarik banget. Ini kan berarti suggestion. Tapi kan dalam dunia modifikasi kita tahu player sama penonton itu jagoan penonton. Iya, mulutnya lebih jago ya. Mas gua gini. Contoh misalnya ownernya satu nih si A. Nih B, C, D, E, F, G, H-nya itu teman-temannya tuh yang ngerecokin. Entah warnanya gue mau hitam, velgnya JDM mana aja kan mobil gue Jepang, fitmentnya stand segala macam, mesinnya kenceng tapi ya stage 2 aja lah, orang gue cuman gini-gini aja segala macam. Udah nih, deal, oke ya, MOU misalnya. Dalam kejadiannya pembisik tuh teman-temannya. Bego lo begini-begini, harusnya warnanya putih, ini begini. Banyak kan kayak gitu? Banyak itu kan bius ya. Bius. Nah, akhirnya si ownernya kan ngebelokin tuh. Betul. Nah, itu gimana tuh? Ya tetap kan open discussionnya bersifat open. Jadi sampai mobilnya belum terpasang dan belum di pay, ya option itu akan tetap terbuka. Dan makin terbuka lo makin cuan sebenarnya. Iya, tergantung sih. Tapi semua keputusan akan balik ke ownernya. Gitu sih. Jadi ownernya mau ganti velg ACS misalnya. Mau ACS yang mana? 17, 18, 19 atau berapa? Mau bagaimana bentuknya? Mau barnya narik atau mau ngotak? Mau rata fender atau mau di dalam fender ya gitu-gitu. Nah, kita tuh diskusi. Pasti kita komunikasi yang di kedepankan. Komunikasi ya. Betul. Bagus nih dalam berkomunikasi. Lu kalau sama bayar sama dia. Iya, tapi komunikasinya bagus berarti. Iya. Tapi untuk jasa-jasa inspektor kayak Garasi ID, Cokerman ada juga? Kita sebenarnya nggak fokus dan nggak pernah ngiklanin Cokerman sebagai inspektor. Supaya bagi-bagi kue juga lah sama tim inspektor. Cuman kalau memang customer lama, balik lagi customer lama atau teman kita minta tolong, kita bisa bantu. Nah, yang biasanya yang berangkat rate-nya ya tidak publish rate lah Iya. Karena kan kita fokusnya di jasa urus. Jasa urus mobilnya. Jadi sebenarnya bisa dioper lewat dari Garasi ID diinspeksi, dioper ke Cokerman buat diurusin. Gitu. Jadi bagi-bagi kue lah kita. Bagi kue. Gitu. Jadi yang berangkat
cuman satu orang dengan bawa alat scanner doang kayak gitu-gitu ya. Kita ngasih tahu yang basic-basic lah, mungkin jauh lebih profesional yang yang inspektor. Betul, gitu ya. Tapi kan maksud gue gini, kalau kenapa gue nanya itu tadi gini, saya kan kadang-kadang sekarang udah banyak banget jual belinya bukan jual beli mobil standar. Kalau jual beli mobil standar Garasi ID lah ya, dengan si 12 alat itu udah, lu udah ngomongin ngibul sama gue loh, udah diem minggir gitu. Ya kan mobilnya mobil modif nih, mobil modif yang emang sudah chamber, sudah ceper, sudah rewel, mobil lo doang, lo doang itu mah. Maksud gue gini, ibaratnya point of view kan masih beda. Betul. Nah gitu. Betul. Pernah nggak maksudnya untuk jasa untuk mobil yang inspektor mobil modif gitu maksudnya? Iya justru kita lebih. Kalau mobil modif lu lebih ngerti kan, kayak ini udah dipotong, ini udah apa yang matanya yang bisa lihat kan justru mata si Cokerman ini kan soalnya. Tapi sering juga. Justru mungkin 50-50 ya, yang minta diinspeksi mobil standar sama mobil modif tuh 50-50 lah customernya. Jadi kita nggak sehari 2 hari juga, nggak sekali 2 kali juga ngadepin mobil modifikasian. Gitu ya? Iya, untuk dibeli sama ownernya, calon owner. Gitu. Jadi beberapa kali kita juga ngeinspeksi mobil yang keadaannya sudah tidak standar. Value berapa sih paling banyak, paling gede dalam jual beli mobil modif? Value seberapa value-nya? Value mobilnya? Maksudnya harganya dijual berapa sama? Oh tergantung, jadi ada yang kayak model E36 kan range-nya jauh ya, ada yang dari bawah, tengah sampai atas gitu. Ada yang E36 paling mahal berapa yang pernah lu jual? Pernah lu periksa E36 belum pernah kebetulan. Kalau yang paling mahal ya, yang paling mahal ya. Cuman baru kemarin tuh kayak Subaru Impreza gitu-gitu kita juga nanganin. Jadi kayak ada owner yang mau ganti mobilnya dari apa mau ke Subaru gitu. Ini ada nih Subaru nih di daerah sini, tolong dong liatin. Kita liatin, bantu liatin. Dianya nggak ikut. Dianya nggak ikut. Bos lah. Gitu. Iya. Mana sih? Oh iya. Nah dia bos juga nyuruh gua buktinya. Mas ini ya, untung gue belum kenal. Kalau kenal gue langsung orang ketiga juga nih kayaknya. Nah Mas, kalau balik lagi ke inspektor mobil ya, untuk inspeksi mobil ya. Mobil yang pengalaman mobil yang paling, wah ini jangan dijual nih, mendingan disumbangin aja gitu. Ada kamu gitu. Gila. Jadi lu juga pas turun, aduh nggak tega gue meriksanya gitu. Dari jauh udah ketahuan nih. Udah kayak dadar gulung nih. Pernah gitu saya ngecek mobil. Mungkin banyak lah yang di jalanan juga ya. Sebenarnya konsep dia bagus. Fast Furious 1 lah. Mobil Paul Walker ya. Fast Furious 1. Cuman basisnya Vios. Secara sekilas cakep. Secara sekilas cakep. Swing door yang diangkat begitu kan. Namun agak nyusahin juga memang pas bukanya gitu kan. Ada sunroofnya, depannya juga kan, depan belakang juga ada moonroofnya. Secara sekilas cakep, cuman catatannya sangat banyak. Waktu itu dia mau jual berapa tuh? Ingat gak? Saya nggak nanya sih. Soalnya kalau saya pribadi kurang sopan takutnya nanyanya yang harga, soalnya kan bukan pembeli ya. Cuman saya tanya kenapa dijual kan gitu kan. Saya tanya kenapa dijual Pak, apa mau ganti unit kan. Biasanya kan kalau mau ganti berarti kan bisa order ke kita dong, kita cek lagi gitu. Iya. Enggak sih Mas, saya cuma mau tahu value mobil saya aja. Dia bilang gitu. Oh gitu. Tapi pas saya cek di order saya ternyata bener pemesannya dia, pemiliknya dia. Dia ngetes, cek lapak aja gitu ya? Iya, value-nya berapa sih, kalau mau dijual tuh gimana. Cuman memang, iya bener-bener cakep sih. Coilover juga deh, pendek gitu kan, pendek, bawahnya LED, spoiler. Saya bisa bilang sekilas cakep. Kalau pas kita ngeliat ngebut ya, tapi pas diparkir kayaknya enggak detailnya kurang lah gitu. Detailnya kurang. Agak kurang ya. Detailnya kurang. Cuman memang sekilas cakep mobilnya. Gitu sih. Cokerman udah ngasih tahu kalau pun harga jasanya ini tidak sampai di minimum payment, akan tetap kena minimum payment di 250.000 ya. Betul. Kalau di Garasi ID ini kan tadi ada Jarvis, ada Asdar, ada apa lagi tadi ya? Ada banyak kan ya tadi servisnya. Itu range harganya di berapa nih? Pasti kan Black Pulse kayak pengen tahu banget dong. Benar. Kalau untuk di kita pertama inspeksi dulu ya. Kita ada 3 tuh, ada standar, premium, sama luxury. Bedanya? Standar itu lebih ke mobil-mobil kayak yang B aja lah gitu, kayak Avanza, Agya. Sehari-hari dilihat ya. Jangan bilang mobil B dong. Mobil yang sehari-hari dilihat di jalan. Jalan. Mobil yang umum. Emang B? Platnya.
Mas Boy ya. Padahal gue juga mobilnya B aja. Mobil-mobil digeruduk ya belakangnya. mobil-mobil yang kalau di jalan kita balap susah tuh, kayak misalnya kan dibalap ada Expander lagi, contohnya dibalap kan. ada lagi gitu kan. Iya, Iya, mana mobilnya gitu kan gitu. Terus mobil. mobil-mobil premium itu ya kayak Alphard gitu kan. Innova gitu maksudnya premium, Innova maksudnya B. di tahun Tahun berapa premium. dulu gitu nggak sih? Tapi kita maksimal di 15 tahun. 15 tahun ke belakang. Gitu. Kemudian luxury, Masih aman mobil gue nih. kemudian luxury itu masuknya lebih banyak kan ke Eropa sih sebenarnya mobil. Jadi Oh, walaupun Eropa tapi mobil tua tetap masuk ke luxury. Enggak. Enggak kan? Bantu jawab. Luxury. Ih, nyebelin banget. Boy Tetap masuk ID luxury. menjawab. Luxury tapi maksimal 15 tahun ya. 15 tahun. tahun. 15 tahun pokoknya. Tapi Nah, curang banget. menarik nih. Ini kan 15 tahun. Range-nya belum dijawab. Range harganya belum Oh, range harga, dijawab. sorry. Jadi untuk yang standar itu kita di 399. Heeh. Premium itu 499. Bagus nih pricing-nya. Luxury itu 599. Oke, 399 itu adalah 400.000. Iya. Menipu itu. Terus kalau yang jasa-jasa nggak karena Tadi kehabisan bensin, ngecas aki. jumper gitu-gitu. Oh, Asdar itu bisa dibeli di Jarvis kita. Nah, Itu 500.000 untuk setahun. setahun. Oh. Berapa kali pun breakdown, semoga aja nggak pernah ya. Kita kadang mau ya. Mental breakdown. 500.000 doang tuh. BMW lo, Iya, ngecas iya. aki segala macam tinggal. iya, mulu. kehabisan bensin. Wow. Kita bisa bantu. Iya, aku emang tim nyender kiri sih bensinnya selalu. Nah, gitu ya. Ada. Panik-paniknya tuh ada banget. Oh, bagus. Tapi bagaimana cara Black Pulse untuk menghubungi Chokerman dan bagaimana cara Black Pulse menghubungi garasi.id? Kalau di Chokerman, Bisa hubungi lewat WA admin, itu ada di link Instagram kita. Klik aja langsung Ada ketemu. berapa? Adminnya ada, kita ada timnya lah. Ada berapa? Ya ada lah. Kenapa mesti tahu harus Karena sebenarnya? saya pengen tahu se-fast response apa dong. Oh, fast response. Duit Kita ada nih, duit. kita admin ada 3 orang. Nah, gitu Nah. jawab. Ada 3 orang. Penasaran. Posesif. Ada 3 orang dengan 2 nomor ya. Oh, Dengan 2 nomor. iya gitu. Jadi Itu fast kalau response. banyak opsi gitu emang fast response. Iya. Gitu maksudnya. Enggak pas respon duit kok. Duit datang pasti siap. Iya. Siap dulu aja. Minggu, dia juga lagi mabuk. bagaimana? Siap dulu aja. Gimana entar? Yang penting oke dulu, entar gimana. Berarti cuma baru ada by WhatsApp di cara taunya di Instagramnya ya. Betul. Iya. Kalau di Garasi ID, Kita langsung ke web kita aja, garasi.id. Oke. Itu ada chat nama CS kita namanya Clara, itu code name ya. Kita Clara ada 7 orang sampai saat ini. Kembar 7 gitu. Enggak. Kita ada 7 Kenapa orang. namanya Clara? Code name aja sih sebenarnya sih. Jadi kita 24/7. Jadi biasanya kan orang juga kadang jasa servis kan pasti konsultasi dulu ya. Mobil saya begini nih, enaknya beli yang mana ya? Gitu. Nah, itu biasanya tanya dulu ke Clara kan. Oh, mending Bapak coba dulu tune up atau ganti oli dulu atau mau gimana. Yang pasti suara bukan dia. Iya benar. Gak mungkin Perempuan semua. Pasti suaranya cantik lah ya. Iya. Oke. Kalau Garasi ID 24/7, Chokerman juga 24/7. 24/7. Aku mau nanya dulu, kenapa Black Pulse harus ke Garasi ID? Kalau saya pribadi ya, pengecekan kita bisa dibilang lebih banyak, lebih detail. Alat kita lebih komplit untuk memeriksa bagian-bagian yang mungkin bisa miss oleh inspektor lain. Contohnya. Contohnya seperti kolong-kolong, tulang dashboard yang di belakangnya ya, Oke, gitu ya. iya. Tulang dashboard itu kan. Kemudian mungkin under carpet, tapi nggak sampai karpet dasar karena itu kan pasti kan Kita buka. ya mesti dibongkar kan. Ah. Under carpet dasar, bekas banjir, bekas tabrak kita jaminan. Ah. Jaminan jika andai kata memang bekas tabrak, kita pasti bekas tabrak. Bekas sandwich pun pernah kita cek kayak gitu. Oh gitu. Ada kayak gitu. Emang kalau bekas nabrak tuh kenapa sih? Pengen tahu aja gitu. Suggest-nya nih, Bu, kalau bekas nabrak seperti ini gitu, jangan. Kalau bekas nabrak seperti ini, oke gitu. Iya. Itu gimana? Kalau saya pribadi, jika customernya ikut ya, udah ketemu mobil bekas tabrak, gitu kan. Saya pasti bilang dulu, misalnya nabrak itu kan bisa nyerempet kan nabrak juga. Nabrak ya. juga, Nabrak benar. kan nyerempet nabrak juga. Nyundul dikit kan nabrak juga. Nabrak juga, betul. Kan keguling juga nabrak Iya, juga ya, gitu iya. kan bilangnya Serem. kan.
Nah, jadi kalau kayak nyerempet mungkin kalau kena panel di repair so-so lah. Saya bilang kayak gitu kan nggak apa-apa gitu kan. Asal masalahnya jangan sampai kena sasis. Sasis ini kan masalahnya kan dudukan semua kaki Betul. kan. Diganti kaki-kakinya pun kalau dudukan sasisnya nggak beres. Kalau nggak center ya nggak bisa. Nggak center aja gitu. Spuring segala macam. Betul. Makanya klasifikasi saya nabrak itu yang pertama ya sasisnya dulu kan, sasisnya dulu. Kalau misalnya emang masih oke ya oke. Kedua ya memang tulangan crumple zone-nya itu harus utuh. Andai kata nggak utuh, gantian it's okay. Yang penting kan udah ganti. Iya. Gitu kan. Beberapa kayak misalnya di Mercy aja kan kap mesinnya emang dibikin crumple zone kan, enteng banget ya kap mesinnya kan. Betul. Nah itu kan saya pernah nanganin kasus Mercy kap mesinnya baru sih. Ya baru mesinnya sedikit turun. Saya pernah lihat. Karena kan emang didesain dia itu untuk nabrak ke bawah untuk Mercy kan. Bawah kap mesin ngegulung. Itu yang crumple zone kan. Nah itu saya pernah lihat. Dan saya cek di engine mounting ya so-so aja, masih fungsional, nggak apa-apa. Kembali lagi ke customernya mau terima atau enggak. Tapi dibacain lah ibaratnya. Saya bacain semua. Jadi Garasi ID ini adalah tukang ngebacain yang kredibel. Iya, tukang ngebacain yang kredibel benar. So kenapa Black Jadi jangan baper lah kalau ada Garasi ID. Cial mobil gua kan gitu kan dibacain. So kenapa Black Pals harus memakai jasa Chopperman? Pertama di Jakarta ternyata banyak orang yang sibuk dulu. Banyak orang yang sibuk. Sehingga nggak punya waktu untuk urus mobilnya. Kita masuk di situ, kita bantuin. Kenapa mesti percaya sama kita? Karena kita punya background history yang cukup lah untuk dibilang paham apa yang mesti dikerjakan dari mobilnya. Gitu. Ditambah orang malas juga ada. Males sama sibuk banyakan mana? Kalau banyakan sibuk ya kalau di Jakarta ya. Males kali ya. Karena kita nggak sekali, kita dalam seminggu tuh bisa 5 harinya nggak jemput mobilnya di kantor, balikinnya ke kantor lagi. Jadi orangnya sambil kerja, kita update semua, nanti sore mobilnya udah balik. Iya ya. Mantap ya. Tuh, coba tuh. Ini nomor teleponnya. Itu. Gitu. Kok ke kantor-kantor itu malah? Iya, kantor maksudnya ya kan di kantor anak kantoran. Anak kantoran gitu. Enak kan gitu kan. Cuma telepon Chopperman, gua enggak mau tahu ya. 39 gua beres nih. Set. Udah gitu tadinya ledak banget jadi kinclong. Benar kan kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi mau ganti oli segala macam gitu kan. Bisa. Itu sampai yang tadi lu bilang sampai jasa apa? Engine swap juga bisa juga. Engine swap itu gitu. Kita kan bantu urusnya, jadi bukan kita yang ngelakuin ya, jangan salah nih, bukan kita yang ngelakuin. Cuman ada customer kita yang beli mobil, kebetulan mobilnya Chevrolet K5, dengan mesin, kalau nggak salah awal datang tuh dengan mesin Land Cruiser, setir kiri mobilnya. Terus dia minta tolong kita kirimin ke bengkel di Surabaya untuk ganti mesin, jadi LS. Jadi lebih laki ya. Jadi lo tawain ke sana, terus nanti tinggal tim lo yang Surabaya yang ngurus gitu Iya, ya. bisa gitu, bisa by WA segala macem lah. Nah, sekarang tips apa untuk Black Pals nih yang mau beli mobil kah atau apa, selain tips dari kayak kalau mau beli mobil second hubungi Garasi ID, selain itu tipsnya? Tips dari saya, dari Garasi ID, terutama dari saya sendiri, inspektor, jangan terlalu percaya mulut manis orang lain. Orang lainnya siapa spesifik? PDG. Pedagang mobil ya. Jadi biasanya panjang pengalaman jadi inspektor mobil, berarti yang nipu-nipu itu jauh lebih banyak gitu. Ya nggak nipu nggak banget lah. Pasti ketipu ya. Cuman banyak banyak level ketipunya lah mungkin beda-beda ya. Iya, ada yang parah. Pasti gitu. Ada yang parah banget. Ketipu itu bukan pilihan lagi setelah ada Garasi ID. Iya. Gile, Garasi ID. Kalau rekrut. Terus tips dari Chopperman apa nih? Semakin malas lagi please gitu. Nggak, sebenarnya rawat aja sih mobilnya. Mobil kan sebagai perpanjangan kaki kita untuk berjalan ya. Betul. Rawat aja lah mobilnya. Nggak, sebenarnya kalau nggak punya waktu ya kalau kita rawatin mobil kalian. Pokoknya mau kayak apa, gua anterin, gua jemput, gua layanin gitu ya. Yang penting cuan. Yang penting invoice keluar. Cair. Ngomong-ngomong invoice, ada yang bad debt nggak? Ada aja lah. Ada aja. Tadi ya gue sesuai dulu nih. Gue lagi meeting. Ada. Tapi biasanya ada karena beliau ini memang sibuk kayak keluar kota. Ternyata pas dihubungin keluar kota. Ternyata pas dihubungin, Mas sorry banget gue bisa opname. Gitu tuh ada. Ada ya? Ada. Itu beneran berarti? Beneran. Kalau yang nggak beneran? Nggak beneran ya sekali 2 kali lah. Paling lama invoice baru kebayar?
Gua pribadi sih pernah hampir 3 bulan. Tapi memang mobilnya ongoing terus. Pakai pasir. Ongoing terus. Oh gitu ya? Iya. Oh. Jadi Mas ini belum gue bayar kan, tolong deh ini sekalian deh gitu. Oh oke, kita kerjain lagi. Jadi ntar nambah Ya gitu. inget lah ya. Iya. Oke. Ya nggak apa-apa juga kayak punya tabungan. Karena kalau belum tentu lu dibayar awal duitnya utuh. Benar. Bener juga. Iya kan? Iya. Ya kita punya tabungan. Ya terhutang lah, tapi ya udahlah gue kayak punya tabungan walaupun tapi sialan kalau nggak ketagih gimana? Numpuk terus ya. Iya. Ditagih di akhirat. Oh enggak. Ini tapi seru banget ya. Iya, Udah sejam setiap lebih. episode ini ilmu baru terus ya. Ini kalau kali ini Cokreman dan Garcia ID membuka mata, hati dan wawasan kita. Dan membuka peluang untuk menjadi kompetitor tidak? Iya. Enggak, kalau gua kan baik, gratis. Iya, terima kasih dibahas terus Black Belt. Iya, gratis. Yang penting lu pokoknya kartu truf lu, gua pegang terus pokoknya. Iya, Nah, sebelum kita penutupan mungkin gua harus bikin kesimpulan dulu nih. betul. Ternyata di dunia digital ini intinya tuh mempermudah kehidupan kita. Betul. Kalau kita mau yang sifatnya lebih personal, itu ada Cokreman. Yang dari sekedar cuci mobil, ya kan? Atau mindahin Sampai parkiran. mindahin parkiran. Pokoknya di tengah kesibukan kalian semua, mau itu alasannya positif bekerja, meeting, atau alasannya yang lebih positif lagi mager. Iya. Itu kita biar cinya seimbang. Itu betul. Istirahat terus kan gitu kan. Gitu. Nah itu Betul. bisa diurusin sama Cokreman karena dari A sampai Z kalau kalian percaya itu bisa dilihat di IG-nya sebenarnya ya. Bisa. Itu kan bisa. udah ngurusin mobil kayak apa aja, rodanya 4, rodanya mungkin lebih dari 4 gitu kan segala macam. Itu A sampai Z pasti beres dan trusted ya. Betul, trusted. Mantap. Digging aja Instagram kita, portofolio kita di sana semua. Oke, pokoknya no tipu-tipu ya, no Iya. tipu-tipu. Nah, No tipu-tipu. kedua kalau misalnya kalian mau beli mobil atau mau jual mobil, pengen tahu value-nya gimana, nggak lain dan nggak bukan Garasi ID. Weh. Tadi aja dibilang nggak boleh ketipu karena di luar sana oknum tuh kan di mana-mana oknum sama nggak oknum mesti banyak kan oknumnya. Betul. Pedagang itu termasuk gue. Baru bilang. Nggak, maksud gue kalau oknum itu ya gue oknum baik. Jadi maksud gue Betul. tetap harus percaya sama pihak ketiga karena paling tidak punya second opinion itu ya. Yes. Opini-opini yang lebih objektif karena di Garasi ID punya 12 alat special tools yang bisa tahu kebengkokan sasis, korengnya di mana ya kan, kebanjiran apa enggak. Dosa-dosa kebaca Dosa-dosa semua pokoknya ya. ini nggak pernah kebanjiran. Alat saya berbicara lain. Lu nggak bisa kibul sama gua. Itu pokoknya di Garasi ID ada ya. Yes. Sampai akhirnya sekedar kalian malas ganti aki, ternyata Garasi ID dengan senang hati ngejumper mobil kalian. Tapi tolong jangan sering-sering. Walaupun dengan 500.000 hak kalian tetap ada. Tapi ya itu namanya ya term and condition mau nggak mau ya. Betul, Gitu kan. Gitu. Jadi ntar mungkin akan dijapri sama Mas Bu, please banget gitu. Beli aki Bu. 40 ampere cuma 4.000. Kalau ibu nggak sanggup, saya ada aki second. Sampai begitu nggak sih? Enggak ya? Enggak Oh, sih. enggak ya? Jadi Jadi prinsipnya internal jokes aja. jadi prinsipnya apapun masalah mobil kalian Di era digital ini di era ya. digital ini pokoknya ada Cokreman dan Garasi ID. Thank you banget bro. Oke Black Balls, terima kasih banget udah ngikutin hari ini ngobrol-ngobrol sama Cokreman dan Garasi ID. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke semua teman-teman kalian biar mereka bisnisnya semakin hype lagi. Dan yang paling penting apa? Subscribe channel YouTube-nya Black Experience. Astrid and Mas Boy are signing out. Bye.